Berdampak apa? Biaya listrik mahal. Pegawai kami setengahnya kami bekerja di rumah. Saya rasa para menteri, para pejabat Prabowo pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy bicara soal listrik mahal. Kenapa bisa mahal? Ya, ternyata salah dalam pengelolaannya. Ya, para pejabat ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari situ, teman-teman. Ya, gila ini. Mental-mental seperti ini nih. Ya, mental korup-korup seperti ini yang harus dibasmi. Ya, gilain pejabat. Tolong Pak. Ya, pikirkan tuh rakyat-rakyat Anda. Jangan seenaknya Anda seperti itu, Pak. Apa sih yang menjadi kesalahan fatal kita ini? Kesalahan fatal kita masalah energi misalnya. Sentralisasi PLN yang dilakukan sejak era dulu. Berdampak apa? Biaya listrik mahal. Kenapa biaya listrik mahal? Karena negara pengelola listrik melakukan hal yang aneh-aneh. Gimana anehnya? Bendungan Cirata listriknya dikirim ke Bali. Berapa pasang tiang listrik yang disebutnya badegar, orang Sunda bilang sutet, meliputi berapa ribu hektar dan melewati berapa ribu kilometer. Kemudian yang di bawah Cirata dapat listrik dari mana? PLN. Listriknya dari mana? Dikirim dari Banten. Tenaga listriknya apa? Batu bara. Kemudian di daerah terhampar apa? Listrik yang dibangun dari air. Kemudian listrik yang dibangun di air ini kemudian diambil oleh orang-orang yang punya duit, dikomersialisasikan, dibangun listrik yang 3 megawatt, yang 5 megawatt, di mana-mana tersebar, yang di desa-desa itu dijual lagi ke PLN. Dari PLN nanti dijual lagi ke warga yang ada di situ. Padahal negara kalau mengambil inisiatif mikrohidro itu dibangun oleh desa-desa dengan dana desa, didampingi oleh ahli-ahli di bidang pembangunannya, mereka tinggal terima hasilnya. Di seluruh Indonesia itu terhampar apa? Rakyat punya kemandirian energi, rakyat punya kemandirian air. Dan mohon maaf, kalau ngomong perang, Indonesia sulit dikalahkan. Kenapa? Karena mengidentifikasi daerah-daerah vital dan sentral yang membuat orang tergantung itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena orang Indonesia memiliki kekayaan energi culture yang ada di lingkungannya. Tidak semuanya tergantung pada PDAM, tidak semuanya tergantung pada PLN, tidak semuanya tergantung. Kenapa? Di bom sekalipun berbagai titik sentral, dia masih tetap hidup. Ada sumber makanan di lingkungan, ada sumber energi. Kekayaan ini sering dilupakan oleh kita untuk membuat tersentral dan satu titik. Kenapa? Justru itu adalah kelemahan. Sekuat-kuatnya Jerman, kalau jaringan pipa gasnya ditutup, LPG-nya ditutup, itu selesai. Indonesia nggak bisa. Krisis 98-99 membuktikan bahwa krisis ekonomi global yang menghantam bangsa Indonesia tidak bisa memporak-porandakan sendi ekonomi. Siapa yang bertahan pada krisis itu? Kaum pedesaan, kaum orang di pinggiran hutan. Dia mampu survive dengan kekuatan ekonomi lokalnya. Itu prinsip. Saya belajar, Pak. Saya kemarin ke Aceh, saya ke Sumbar, kemudian ke Sumut. Saya pelajari kenapa ketika dihantam air, dihantam lumpur, kok mudah sekali. Karena tidak ada pohon lagi, yang ada perkebunan sawit. Sawit itu nggak bisa lagi tahan terhadap gelombang, terhadap lumpur, terhadap getaran. Dia bukan pohon untuk melindungi, tapi dia pohon manja untuk dilindungi. Dia ngambil air, dia harus dipupuk. Beda dengan hutan, dia tidak perlu air menghasilkan air, dia tidak perlu pupuk, dia menghasilkan pupuk. Dari situ masyarakatnya tidak punya ketahanan lagi. Kenapa? Lingkungannya tidak ada lagi sumber pangan. Kenapa? Sungainya sudah tercemar.
Kebutuhan pokok lingkungannya padi pun udah hampir nggak ada. Semua menjadi homogen. Yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia, bagi kebinekaan. Nah, ketika kita bicara hari ini adalah bicara fiskal. Apa sih problemnya adalah saya hari ini Pak Ketua MPR tidak menganggap bahwa dana bagi hasil itu kami dipotong, tidak. Kami menganggap dana bagi hasil pajak itu adalah ditunda pembayarannya. Kenapa ditunda? Karena itu hak yang diatur oleh undang-undang. Karena itu hak yang diatur di undang-undang, saya seneng. Apa senengnya saya? Kami efisien nih sekarang. Pegawai kami setengahnya kami bekerja di rumah. Apakah bekerja di rumah kemudian menjadi tidak efektif? Tidak. Produktivitasnya tinggi. Kami seneng dananya, walaupun dana bagi hasilnya ditunda dan dana bagi hasilnya belum dibayarkan juga 3 tahun yang lalu, kami bisa bangun jalan yang lebar-lebar. Lihat Jawa Barat. Kami bisa pasang PJU di seluruh jalan. Kami bisa menggratiskan sekolah SMA dan membangun puluhan ruang kelas, ratusan ruang kelas baru, dan membangun puluhan unit sekolah baru. Kami seneng. Kenapa? Karena saya bisa efektif kemana-mana, nggak usah pakai mobil dinas, nggak usah pakai duit APBD untuk perjalanan dinas. Karena dari 1,5 miliar dipotong tinggal 100 juta setahun. Itu perjalanan dinas gubernur Jawa Barat tuh per tahun 100 juta, mungkin jauh dibandingkan dengan Dirjen Penerimaan Keuangan. Dan kami setiap hari berhadapan dengan apa? Dengan masalah, Pak. Masalah apa? Rumah roboh harus dieksekusi dibangun hari ini. Jembatan roboh harus kami eksekusi hari ini. Dan kami hari ini sudah merambah saja, bukan yang kewajiban provinsi, yang kewajiban nasional pun kami bangun. Jalan di Kerawang karena sudah berpuluh-puluh tahun macet, padahal itu kawasan industri penghasil pajak yang tinggi bagi nasional. Kemudian jalannya tidak dibangun-bangun, jembatannya tidak dibangun. Kami hari ini bagi dua, jembatan 250 miliar dibangun oleh provinsi, jalannya 40 miliar dibangun kabupaten. Gerbang tol Karawang Barat dan Karawang Timur kami bangun. Dan kami hari ini membantu pemerintah untuk mengembalikan aset PJT 2 dalam bentuk sungai yang disewa-sewakan oleh warga, yang itu ratusan miliar. Kami berhadapan dengan siapapun untuk dikembalikan kepada negara, sungainya difungsikan. Aset BBWS yang hari ini menjadi bantaran sungai, menjadi banjir, kami bongkar, kami kasih santunan warganya, kami pindahkan. Kami lakukan itu. PTPN, hubungan antara ATR BPN dengan PTPN, izin lokasinya nggak keluar-keluar, HGU-nya puluhan tahun nggak keluar, kami bereskan. Kenapa? Kami tidak memandang pusat dan daerah, kami memandang ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami tidak ngomong biaya. Bahkan saya menawarkan, pengacaranya saya siapin, dampingin, kami berhadapan. Setiap hari kami harus ngurusin apa? Geng motor. Anak-anak yang mengalami problem lingkungan, kena HIV segala macam, kami selesaikan itu semua. Saya katakan, tidak semua kepala daerah ini tidak peduli sama rakyat. Tidak semua kepala daerah ini brengsek. Banyak kepala daerah yang baik yang bisa melaksanakan tugas dalam keadaan posisi yang sangat sederhana. Nah, dalam kerangka ini, apa sih yang menjadi problem? Problemnya yang berikutnya adalah daerah tidak membelanjakan uangnya dengan baik sesuai dengan yang diberikan. Bukan salah daerah. Saya berikan contoh. Kalau kabupaten kota belanjanya salah, tidak efisien, tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan publik, yang salah gubernur. Karena tidak bisa APBD dilaksanakan kalau tidak mendapat evaluasi gubernur. Maka gubernur punya instrumen untuk, Anda sekolah yang harus banyak belanjanya, Anda jalan yang harus banyak belanjanya, Anda adalah daerah aliran sungai banyak belanjanya, ini belanja perjalanan dinasnya kebanyakan, ini biaya seminar-seminarnya kebanyakan, ini ongkos kantornya kebanyakan, ini tunjangannya kegedean. Gubernur punya otoritas untuk itu. Apa problem selama ini? Problem selama ini adalah gubernur memeriksa anggaran kabupaten kota administratif.
Evaluasinya administratif. Saya jadi bupati lama, saya baca, bukan isinya yang dibaca, administratif saja, tidak pada substansi. Maka Gubernur Jawa Barat hari ini adalah substansi. Saya pakai ketentuan 7,5% dana APBD harus untuk infrastruktur jalan, karena kebutuhan di Jawa Barat adalah jalan. Kemudian dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus 100% untuk jalan, dan provinsi pun untuk jalan dan kelengkapannya komitmennya sama. Untuk pendidikan harus mendapat alokasi prioritas. Setiap kelas harus ada toiletnya. Harga kelasnya harus ditingkatkan. Tahun depan Provinsi Jawa Barat berencana, karena penambangan di Jawa Barat menimbulkan bencana secara terus-menerus, ekosistemnya rusak. Saya Provinsi Jawa berencana tahun depan untuk belanja pembangunan, pasirnya harus pasir buton, bukan pasir dari Jawa Barat. Untuk apa? Membangun masa depan, bangunan yang kokoh, karena pasirnya kualitasnya makin menurun, nggak bisa lagi diandalkan. Nah, ini kemudian kalau gubernur salah dalam membelanjakan, tidak tepat dan tidak sesuai dengan sasaran, yang salah Mendagri. Kenapa? Kan evaluasi gubernur tuh di Mendagri. Mendagrinya harus detil, administratif, panggil kepala daerahnya, diuji, Anda belanja sekian, harus paparan. Selama ini saya para bupati wali kota sebelum nyusun APBD, paparan di depan gubernur. Saya pernah Majalengka, kamu belanja jalannya berapa? Cuman 120, nggak bisa, aku pengen 200. Saya sebentar Pak, ya diskusi dulu. 15 menit ketemu saya lagi, bisa Pak 175. Artinya bisa. Nah, instrumen ini harus dibangun berdasarkan apa? Bukan berdasarkan struktur kekuasaan, bukan berdasarkan struktur jabatan, tapi pendekatan emosional, di mana para gubernur nanya ke daerah, kamu masalahnya apa, di mana, saya bisa bantu di mana. Sama juga daerah terhadap pusat, dua-duanya membangun hubungan emosional. Kan kita ini satu keluarga, ya kalau salah ya benerin, dijewer, kita bersedia. Ini cara membangun hubungan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah prinsip dasar Indonesia. Nah, untuk itu hari ini maka kita masuk ke fase, Pak Mekeng. Saya sampaikan, Kota Banjar itu kemarin tuh udah cerita mau nangis sama saya. OPD-OPD-nya Pak sudah nggak ada kegiatan sama sekali. Kami itu kegiatannya cuma satu Pak, 20 miliar dari provinsi bangun jalan. Hanya itu. Gak ada plat, nggak ada. Nah, ini kenapa terjadi, dan kami menyadari apa? Ya sudah efisien. Kami efisien Pak. Sudah, kalau mau ditanya efisien di Jawa Barat, efisien. Sudah nggak ada lagi mau dicari pun. Di Jawa Barat ini hari ini belanja makan minum pun hilang Pak, nggak ada. Jadi kalau nanti bertamu di Jawa Barat, jangankan di hotel Pak, datang makan siang pun udah nggak ada. Kami siapkan air putih aja. Kami berkomitmen untuk negara karena kami udah digaji. Nah, kemudian tetapi saya punya harapan. Kenapa? Setelah kami efisien, kami masih bisa membangun. Itu bisa dilihat misalnya anggaran infrastruktur jalan dulu Pak sekitar 400 kan. Sekarang jadi justru dengan dipotong 2,458 triliun, kami malah menjadi 4,1 triliun. Semuanya naik tinggi, naik, semuanya mengalami kenaikan, tetapi memang ada pos yang hilang sama sekali, tidak ada. Jadi kegiatan di provinsi, kegiatannya hanya tersentral di 5. 1 di sekolah pendidikan, 2 di kesehatan, 3 di infrastruktur jalan, 4 di infrastruktur irigasi, yang kelima di energi, PJU, dan berbagai kegiatan lainnya yang menjadi penunjang infrastruktur. Di luar itu sudah tidak ada lagi kegiatan sosialisasi, fasilitasi, nggak ada lagi, hanya menikmati gaji dan tunjangan. Itu pun kami lagi berstrategi hari ini, berstrategi. Nah, ini didorong. Nah, semua itu kemudian pada akhirnya apa harapan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten di Jawa Barat terhadap kebijakan fiskal? Harapan kami adalah pemerintah ini punya penilaian, Mendagri, Kementerian Keuangan itu punya audit, dan BPK punya audit. Auditnya bagaimana? Kalau yang provinsi, kabupaten, kotanya sukses, ya harus disupport.
Dia sukses membangun, dia efisien, pembangunannya sangat baik, angka indeks pembangunan manusianya naik, indeks kesehatannya naik, indeks ekonominya naik. Kemudian dia menjadi penunjang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jawa Barat 5,2%. Artinya ya harus disupport. Ini adalah otonomi yang sukses. Ini didorong. Kemudian mereka yang inefisien, pemborosan anggaran, koruptif, ya itu harus dievaluasi. Dengan apa? Dikasih pendampingan untuk diarahkan agar belanja ke depan jauh lebih baik. Kalau misalnya tidak lebih baik juga, diambil saja kewenangannya oleh pemerintah pusat, dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tidak semua daerah dibikin menjadi sama. Ini problem. Kenapa? Negeri dibangun berdasarkan sistem, bukan didasarkan pada keinginan. Ini. Nah, kemudian hari ini kita punya harapan. Harapannya apa? Problem kita ini adalah sentralisasi. Problem sentralisasinya apa? Saya berikan contoh, Pak. Buat saya sering ke Pamekeng. Pabrik di Jawa Barat tuh banyak banget loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, tadi kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang mana Kang Deddy Mulyadi bicara tentang soal energi, terutama energi listrik. Ya, yang mana kita tahu saat ini, ya, listrik semakin susah. Kemarin pun sempat terjadi pemadaman, teman-teman, pemadaman bergilir. Ini suatu keanehan gitu ya. Baru kali ini seperti itu lagi. Sudah berpuluh-puluh tahun. Ini ada apa? Ya. Harusnya ya. Ya harusnya para pejabat berpikir keras. Ya, jangan sampai terjadi seperti kemarin, pemadaman bergilir. Ya kita tahu banyak sekali pihak yang dirugikan, Pak. Ya. Terutama para pedagang, ya. Mereka bayar loh, Pak. Mereka bayar, bukannya minta, bayar, ya. Harusnya Bapak berpikir keras, ya, para pejabat. Berpikir keras. Jangan sampai rakyatnya menjerit-jerit tentang ya ini hal pokok ini, listrik ini, ya. Masa ya sekarang harga type listrik pun mahal. Kita beli misalnya token 100.000, ya, yang keterima cuma berapa? 70.000. Ya, sisanya 30.000 kemana itu? Ya saya nggak tahu. Kenapa ini? Ya, kenapa ada apa gitu? Ya, ini jadi pertanyaan besar, Pak. Ya. Nih rakyat, Pak, tolong, Pak, ya minimal bahan-bahan pokoknya, Pak, jangan dimahalin seperti itu kan. Kasihan rakyat, terutama ya saudara-saudara kita yang mana benar-benar ya untuk kebutuhan listrik pun ya Masya Allah gitu ya, berjuang. Ya tolonglah para pejabat ya, segera diubah agar ya kita kedepannya menjadi lebih baik lagi. Indonesia menjadi negara yang benar-benar makmur rakyatnya. Itu Pak yang diinginkan kita, Pak. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.